يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang etika atau adab dalam berbicara. Kalau kita baca kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin, orang itu kalau bicara nggak boleh ada hawa nafsu. Orang yang bicara dengan hawa nafsu nanti akan membangkitkan hawa nafsu lawan bicara. Ya, kalau kamu bicara dengan marah, nanti yang dengar juga akan ikut marah. Kamu bicara dengan ego, yang dengar nanti egonya juga akan muncul. Bicara itu mulai dari hati. Hatinya harus betul-betul, gak ada ego, gak ada hawa nafsu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang kalau bicara dengan orang lain itu ada aturan. Dan itu kemarin dipraktekkan sama Mas Gibran kepada antum semua saksikan. Cukup indah. Kalau orang bicara saut-sautan, menurut para ulama, mohon maaf mbak-mbak, mohon maaf, yang bicara itu namanya kalamun nisa, ya, ucapannya perempuan. Ya, saya bukan mengercikan perempuan, tapi biasanya perempuan kalau ngobrol seperti itu, betul mbak-mbak, ngaku, ayo ngaku. Ya kan? Oh enggak begitu, ini timpal menimpali, seru asyik memang. Ya seru asyik. Tapi ketika rijal, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berpendidikan, nah, itu ada etika berbicara. Dengarkan lawan bicaramu, sampai tuntas dia bicara, baru kamu berbicara. Jangan potong pembicaraan orang lain. Ini etika yang paling penting ketika kita bicara dengan orang lain. Dan itu dicontohkan langsung oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara dengan orang-orang kafir. Ketika beliau SAW berbicara dengan orang-orang yang enggak beriman kepada Allah dan belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul kemudian mengatakan aku paling benar? Gak mungkin aku salah, aku berbicara bukan dari hawa nafsuku, aku berbicara semua wahyu yang Allah wahyukan ke dalam hati, jadi kalian gak usah ngomong, aku aja yang ngomong. Apa begitu? Enggak. Nabi Muhammad SAW mempersilahkan yang belum beriman tadi, siapapun orangnya, untuk bicara. Dan didengarkan, itu menarik. Lah zaman sekarang ini ustadznya bicara aja, jamaahnya ngomong dewe yuk. Oh, udah pernah dengar saya. Wah, itu lagi. Apalagi khutbah Jumat. Masya Allah, ini mbak-mbak aman. Khutbah Jumat yang datang biasanya laki-laki. Berarti pelakunya memang laki-laki suka begitu ya? Oh itu ya. Pelakunya laki-laki. Khotibnya khutbah. Takwallah lagi. Habis itu hadisnya itu lagi.
ngomongnya ya begitu lagi, ya turu wae. Nggak mau dengerin. Padahal adabnya kita itu kalau mau dapat ilmu, kalau ada orang berbicara, dengarkan dengan sekujur tubuh. Sekujur tubuh, jadi tangannya ikut mendengarkan, matanya ikut mendengarkan, telinganya ikut mendengarkan, mulutnya ikut mendengarkan, hatinya ikut mendengarkan, fisiknya semua ikut mendengarkan. Bahasa tubuhnya itu indah. Ya, mendengarkan betul. Nih baru namanya mendengarkan. Dan itu Nabi contohkan agar kita meniru Nabi SAW dengan langsung dipraktekkan Rasulullah SAW ketika bicara dengan orang-orang kafir, orang-orang yang bahkan menentang, bukan sekedar nggak beriman, menentang Allah dan Rasulnya. Itu Rasulullah perintahkan kepada sahabat untuk diam, dengarkan ucapannya. Selesai dia bicara, baru Nabi mengatakan sekarang giliran saya bicara. Kan indah itu ya. Enak itu, elegan, bagus, cakep. Ini cara bicara yang diajarkan. Nah, setiap muslim kalau ngomong harus gitu. Nah ini sekarang enggak, kadang di dunia maya ngomongnya ya itu seperti perempuan. Dengan ketikan dia. Ya kadang ngomong belum selesai jawabannya sudah ada kan, hebat tuh. Ya ngomongnya belum selesai jawabannya sudah ada. Kemudian yang kedua, ini ilmu lagi ya, belajar ilmu. Nah prinsipnya orang hidup itu kalau bisa semakin menolong orang semakin bagus. Nabi Muhammad SAW ketika duduk bersama para sahabat, kemudian tiba waktunya makan dalam sebuah perjalanan, sahabat menawarkan diri, ya Rasulullah izinkan saya yang nyembelih kambing. Ya Rasulullah izinkan saya yang mencacah-cacah dagingnya. Ya Rasulullah izinkan saya yang masak. Semua diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul izinkan saya yang makan? Enggak. Nabi Muhammad SAW tidak tinggal diam. Beliau berdiri kemudian berkata kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, izinkan saya yang mencari kayu bakar. Nabi Muhammad SAW cari kayu bakar, kan luar biasa. Sahabat yang ngomong jangan ya Rasulullah, jangan. Enggak, Allah enggak suka kalau lihat orang itu pada bekerja kok ada satu enggak mau ikut andil, diam enggak mau ikut andil. Allah enggak suka sama orang yang seperti itu. Maka Nabi pun SAW bergerak untuk membantu para sahabat. Ini akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jadi jangan pernah melihat dirimu punya sesuatu. Tapi dirimu akan menjadi sesuatu kalau kamu tidak melihat dirimu punya sesuatu. Selama engkau melihat dirimu punya sesuatu, maka kamu bukan sesuatu. Wes mumeto dewi. Almarhum ayah saya yang makamnya di depan ya, almarhum ayah saya, sepanjang saya itu buat majelis, gak pernah ayah saya mau duduk di depan. Gak pernah. Jawabannya bagi tugas. Kau yang di depan ngurusi orang-orang. Aku bagian ngamankan di parkiran. Jadi abah saya itu di parkiran, markir. Bapak saya itu. Saya bilang, bah di depan, enggak. Di alun-alun Surakarta saya buat acara. Waktu itu ya Solo bersolawat. Majlis Ar-Raudhah buat halal bihalal ya, halal bihalal. Yang datang lebih dari 100.000 orang. Anaknya di panggung sama ulama-ulama, ayah saya tak suruh abah ke panggung, maju sampai di depan, ya, cuman lihat anaknya tok di depan gitu, saya itu bapakmu bagian di belakang sendiri di bawah pohon beringin tuh ya, di situ sama ada orang jualan wedang jahe, jualan wedang teh itu ya, teh panas, duduk di situ sama minum teh, ya, aku tak ngamankan kau dari sini gitu ya, abah saya itu. Jadi ketika orang tuh memandang dirinya bukan sesuatu, tapi berbuat sesuatu yang baik, maka baru dia bisa menjadi sesuatu. Tapi kalau masih merasa punya sesuatu, wah siapa? Kamu nggak tahu siapa saya, kamu nggak kenal siapa saya gitu. Oh, saya kenal siapa kamu. Apa? Asal mulamu mani, ya kamu dari tanah, nanti dimasuk dalam tanah, terus kamu dimakan sama tanah, selesai.
itu kamu. Dan sepanjang hidupmu yang kamu bawa kotoran. Jadi kamu itu WC berjalan, selesai. Coba kalau dijawab begitu gimana? Harap ngomong apa awakmu? Kalau masih mau sombong aku kan begitu. Ya tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi seseorang kalau masih dia melihat dirinya punya sesuatu. Nah itu namanya hawa, ego. Nah ego ini harus dihilangkan kalau mau jadi wali. Gak mungkin bisa jadi wali Allah kalau masih dikuasai ego. Makanya nih mbak-mbak, hati-hati mbak. Kamu pengen jadi wali, segera hapuskan egomu. Sayang, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang wanita yang mendamba dirimu. Wah, sama suaminya loh ya. Jangan ngomong sama pacar, ini sama suami. Aku sudah tidak ada, yang ada hanyalah engkau. Ana ahwa, waman ahwa ana. Mudeng gak? Mas, gak kelas. Ini bahasa tingkat tinggi nih. Ana ahwa, waman ahwa ana. Waman ahwa ana. Nahnu ruhani halalna badana. Wah, Habib kok bisa Habib? Oh, iya bisa aku ya. Kapan ngapalkannya? Buh lali. Gak pernah ngapalkan saya. Males, tapi apal. Alhamdulillah. Ana ahwa, aku adalah yang mencintai. Waman ahwa ana, dan yang kucintai adalah aku. Nahnu ruhani halalna badana. Kami adalah dua jiwa yang tinggal dalam satu raga. Wes, gak mudeng, gak usah paham. Yang paham hanya pecinta sejati yang telah mampu menghapus diri dan menghapuskan keinginan, yang ada hanyalah sang kekasih dalam jiwa dan dirinya. Masya Allah, kelepek, blak. Ya toh, indah ajarannya Rasulullah SAW, menghapuskan ego. Hapus, gak ada ego. Jadi menarik sekali. Saya itu semalam di Malang, marah saya sama salah satu panitia. Tapi marah etok-etok loh ya. Orang nesu tenanan, ngopo gak untuk nesu tenanan, buang-buang energi. Karena saya mau menyeberang jalan, saya sendiri, saya kan gak suka ngerepoti orang. Saya sendiri mau nyeberang jalan, nyeberangnya di ujung. Ini ada 10 panitia di ujung sana, langsung nyetop jalan. Stop IKB itu, semua berhenti. Marah saya nyeberang sendiri bisa, ya, nggak perlu nyetop orang. Kenapa kamu harus buat orang susah gara-gara saya mau nyeberang? Saya masuk kampung, 1 motor jalan di stop, Habibnya mau lewat. Nah yang begini-begini membuat orang nggak suka sama Habib, sama Kiai gitu. Mau lewat saja ganggu orang. Langsung saya marahin, silakan Pak jalan itu ya. Jangan stop orang gara-gara saya mau lewat. Silakan Pak jalan, jalannya gede mau nyetop uang gitu ya. Nah ini contoh, ini kadang-kadang kita ini pakai baju putih, kopiah putih, sarungan atau pakai celana panjang di jalan. Begitu lewat ya, begitu lewat kita merasa jalan ini milik kita. Jadi kalau ada orang itu kok mau minta jalan langsung ding sama mendelik. Wah. Ini ego, hawa. Lihat yang diajarkan para wali. Para wali jalan sama murid-muridnya. Bukan sendiri ya, sama murid-muridnya. Berarti kan butuh space ya, butuh space, betul. Ngomongnya space. Aku nggak keliru, salah no. Inggris ki beda mbak Jawa soalnya. Ini lidah-lidah. Saya itu turunan Belanda. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris kurang fasih. Kalau bahasa rodok fasih aku. Ya, bahasa London rodok fasih. Bahasa Arab rodok fasih. Karena jalur nasab saya ke atas itu ada yang nyambung ke Rasulullah SAW, ada juga yang nyambung ke Belanda. Karena neneknya kakek saya atau itu adalah orang Belanda. Iya makanya aku kan Habib wajah gak jelas. Dilihat kok wajahnya gak ngarapi gitu, betul kan ya? Indonesia tapi kok kayak bule. Kamu gak tahu wujud asli saya, ini saya udah nyamar ini. Kalau saya tunjukkan wujud asli saya, bule banget saya. Asli, yang aslinya begitu, ini palsu nih. Lihat Ahmad Anis, anak saya Ahmad Anis itu kan mukanya merah, Masya Allah. Karena memang ada, selain darah Arabnya ada, Jawanya ada,
bulenya juga ada. Nenek saya kan orang Jombang asli, Jawa asli. Jadi saya ini Habib Nano-Nano. Semua rasa ada. Nah ini jalan seorang ulama bersama murid-muridnya lewat satu kampung. Di ujung kampung ada anjing masuk. Anjing masuk. Murid-muridnya langsung nyetop anjing tadi, anjing diusir. Ulama tadi langsung marah. Jangan usir dia. Biarkan dia lewat. Jalan ini cukup untuk dia dan untuk kita. Masya Allah. Wong segawon diajeni kok. Betul kan ya? Ya, segawon aja dihargai. Lo coba lihat lo. Ulama itu ustadz ya, ustadz itu diajari kalau mau ngomong sampai mau ngomong itu aja mulut saya enggak tego. Ya, enggak tego, segawon. Padahal ngomong yang lain bisa tuh ya. Tapi enggak tego mulut saya. Kita diajari untuk didik hati agar halus ya lewat kata-kata. Segawonnya biar lewat, cukup jalannya untuk dia dan untuk kita. Dia di sebelah sana, kita di sebelah sini lewat. Egonya dihapuskan. Gak mungkin bisa jadi wali kalau tidak bisa menghapuskan ego. Bagaimana seorang bisa menjadi pemimpin kalau egonya yang memimpin? Ngeri. Sedikit orang gak cocok, kayak tadi itu baru naik motor, di depannya ada orang gak cocok, tabrak. Ya kan ya? Brok, minggir gue, joroke brok itu karena ego. Duduk di pengajian kok di sebelahnya ada orang yang mau duduk nggak pas, langsung silonya dilebarkan, nggak ada tempat lagi ya, dilebarkan, nggak mau ngasih tempat orang lain. Ini ego ya, naudzubillah min dzalik. Bersihkan diri dari ego, maka kita akan menjadi sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, turunannya ego itu namanya kibir. Turunannya Hawa itu punya anak cucu. Ya, anak cucu Hawa itu namanya sombong. Ya, karena nggak mau dikalahkan, jadinya sombong. Sombong itu perbuatan akibat ego, nggak mau dikalahkan. Perbuatannya merendahkan orang, menghina orang, mandang remeh orang, itu namanya sombong. Makanya dikatakan orang yang punya takabur, punya kibir, punya sombong, gak akan bisa masuk surga. Gak akan. Jadi surga ini, tahu kalau ini, ya handphone ku alhamdulillah rada apik. Handphone sekarang itu kan cerdas-cerdas ya. Ada yang mau buka kunci pakai sidik jari, ada buka kunci pakai face recognition. Oh, bener ngono kuwi. Apa? Face apa kuwi? Betul gitu ya. Saya takut salah. Ya, dilihat wajahnya cocok, buka sendiri, betul. Begitu saya pakai kopiah, wajah tidak dikenali. Ini wajah saya, wajah tidak dikenali. Betul kan? Gara-gara apa? Pakai kopiah saya copot, buka. Nah, nanti ada orang mau masuk surga, semuanya udah bagus. Sholatnya bagus, dzikirnya bagus, ininya bagus. Mau masuk surga. Wajah tidak dikenali. Kenapa? Masih ketutupan sombong. Ketutupan sombong sekecil apapun, wajah tidak dikenali. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Kama qala sallallahu. Tidak akan bisa masuk surga seseorang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Baiso. Wajah tidak dikenali. Ketutupan kopiah. Wajah tidak dikenali gara-gara pakai kacamata. Wajah tidak dikenali ya gara-gara mungkin make upnya kekandelen. Ya, wajah enggak dikenalin. Ya, kamu bersihkan wajahmu, maka HP-nya kenal wajahmu. Bersihkan hatimu, maka surganya kenalkah kamu. Selesai. Wis rampung. Udah selesai ini pengajiannya. Asik? Ya, itu. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Berbicara adalah sebuah aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Kegiatan ini menjadi sarana bagi setiap individu untuk bertukar informasi dan saling berinteraksi. Dalam setiap hubungan sosial, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa mengedepankan etika, termasuk ketika sedang berbicara. Maka dari itu penting bagi setiap muslim untuk mengetahui dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antara etika dalam berbicara adalah hal pertama dan sangat perlu untuk diperhatikan adalah fokus dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Menjadi pendengar yang baik, tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu fokus sehingga siapa saja yang sehabis berbincang dengan Rasulullah SAW selalu merasa puas. Selain itu, perlu juga memperhatikan postur dan gestur tubuh kita. Jangan sampai sikap ataupun posisi badan kita seakan memberikan pesan atau kesan yang tidak baik bagi lawan bicara. Kemudian hemat dalam berbicara. Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam berbicara agar sebaiknya menyedikitkan bicara atau bicaralah secukupnya. Karena ketika seseorang terlalu banyak dan keasikan bicara malah bisa menjadi tidak baik bagi dirinya apabila kalimat yang terucap mengesankan hal yang negatif seperti ghibah atau malah membuka aib sendiri. Demikian sebagian kecil di antara sekian banyak adab atau etika dalam berbicara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam berkomunikasi sehari-harinya. Semoga kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.